Baik, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Ada yang sakit? Ada? Ada yang tidak hadir? Baik, sebelum Bapak akan atau kita melakukan aktivitas kita pada hari ini atau yang aktivitas adalah kita mulai proses pembelajaran. Alangkah baiknya kita akan menyerahkan diri kepada Tuhan. Baik, siapa yang bisa membawa kita dalam doa sebelum pembelajaran kita akan kita mulai? Siapa namanya? Oke, disilakan untuk membawa kita dalam doa. Silakan. Kalau boleh silakan berdiri. Oke, baik. Silakan terima kasih buat anak-anak Masmatoria yang telah membawa kita dalam doa. Nah, untuk membangun suasana pembelajaran kita agar semangat, mungkin siswa kami ini tadi pasti sudah jenuh. Tahu jenuh? Membosan? Pembelajaran kita agar lebih efektif, saya ajak siswa kami, siapa yang bisa membantu kita dalam lagu nasional? Siapa yang bisa? Siapa namanya? Nur? Oke, disilakan untuk membantu lagu nasional kita. Disilakan di sini. Ya, kalau boleh berdiri lah, ya. Dan Bapak. Satu nusa. Boleh tepuk tangan? Boleh. Tidak, Pak. Bisa ya? Ya, baik. Disilakan. Sebentar ya. 3, 2, ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia bersama, Indonesia tercinta, bangsa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, baik. Mari kita berikan tepuk tangan. Nah, terkadang dalam menyanyikan lagu wajib ini terlihat masih ada siswa kami yang terkadang kurang serius, kurang serius. Ketika sedikit salah ditertawa, maka dengan itu lain kali atau pada pertemuan-pertemuan serius yang selanjutnya, maka mengharapkan agar sikap-sikap yang tidak sesuai ini diubah. Karena lagu nasional ini adalah merupakan lagu-lagu daripada apa? Kebanggaan bangsa Indonesia. Kenapa?
dalam meraih yang namanya kemerdekaan ini adalah sangat susah, ya. Bersyukur ya siswa kami pada pagi hari ini bisa apa? Bisa sekolah. Kenapa bisa sekolah? Karena kita adalah sudah bebas daripada penjajah. Maka dengan itu siswa kami yang dapat melihat dari belakang yang namanya sejarah, bagaimana yang namanya meraih suatu kemerdekaan. Lain kali, maka saya harapkan kepada siswa saya ini agar sikap yang tidak sesuai agar diubah. Salah pun wajar, kita adalah manusia, tidak terlepas daripada kekurangan. Nah, baik, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita hari ini, Bapak akan mengecek daripada pelajaran. Kalau boleh duduk tempat duduknya dibaguskan, ya. Meluruskan pada ke depan. Baik, dengarkan dan anaknya masing-masing biar Bapak absen. Walaupun kata ketua kelas tadi hadir semua, namun sebagai Bapak saya akan mencoba mereka. Baik, Anita Jebuah. Mana? Andirmawati Jebuah. Bola Jisau Jebuah. Darwin Hulu. Dan Usman. Mana Dan Usman? Dan Masa Putra Hulu. Hadir Pak. Dan Sumantri ya. Hadir Pak. Mana? Binar Kasih. Hadir Pak. Mana? Desember Jebuah. Mana Desember? Kurang jelas suaranya. Desember. Hadir Pak. Mana? Oh. Mas Manto ya. Hadir Pak. Mana? Mas Solita. Hadir Pak. Pak Dusep ya. Fiska Jawa. Suaranya kurang besar. Hadir Pak. Ah, begitu. Jangan layu. Hubungi Ibu Lele. Hadir. Semangat sekali si Ibu ya. Iya Pak. Madilia. Hadir Pak. Merlina Jawa. Hadir Pak. Mana? Munisia Laya. Hadir Pak. Nurmanis Laya. Hadir Pak. Nur Taati Jebuah. Hadir Pak. Bersamaan dulu. Hadir Pak. Ratu Lusulu. Hadir Pak. Ringkasi Jebuah. Hadir Pak. Rosa Terima Jawa. Sadarman dulu. Hadir Pak. Sadiman Jawa. Samuel dulu. Hadir Pak. Servis Laya. Hadir Pak. Yang dikasih dulu. Ya baik. Semua hadir ya. Maka dengan kehadiran ini maka Bapak harapkan akan ditingkat. Ya, kehadirannya jangan balas ke sekolah. Ya, karena kenapa? Untuk orang yang namanya kesuksesan itu adalah itu yang namanya berdisiplin. Ya, usaha. Ya, tanpa ada usaha, tentu apa yang perlu kita capai otomatis tidak akan bisa terwujud dengan baik. Apa yang pertama yang dibangun? Yaitu belajar pada kedisiplinan. Usaha tentu juga dibangun dengan belajar. Baik, maka dengan itu ya kita akan masuk pada materi yang baru tentang nilai-nilai daripada Pancasila dalam kerangka praktik pemerintah negara. Nah, kembali Bapak ingatkan pada minggu yang lalu kita telah mempelajari namanya tentang sistem pembagian kekuasaan. Nah, Bapak akan bertanya nih, siapa yang bisa menjelaskan ya di antara siswa kami tentang apa hubungan ya materi
hari kita hari ini tentang mulai daripada nilai pembagian kekuasaan dengan nilai Pancasila. Siapa yang bisa menjawab atau menjelaskan ya tentang hubungan materi kita hari ini? Saya, Pak. Siapa namanya? Menurut saya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak. Menurut saya, Pak, hubungan materi lalu dengan materi hari ini, yaitu saya cenderung pada sila ketiga, yang sila keempat, yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, segala sesuatu dalam mengambil keputusan harus berdasarkan keputusan bersama, sehingga nilai dari kekuasaan itu dapat terlihat. Terkadang, jabatan dan kekuasaan hanya digunakan untuk meningkatkan golongan atau kelompok, Pak. Hanya mementingkan daripada golongan. Baik, silakan kembali kita berikan tepuk tangan. Nah, Bapak akan mencoba menjelaskan juga ya dalam hal apa kaitan materi kita pada materi yang lalu dengan hari ini. Kemarin materi yang lalu adalah tentang kekuasaan. Nilai daripada kekuasaan itu ya terlihat dari mana? Terlihat dari mana? Tentu ketika seseorang mempunyai jabatan, maka kalau tidak dimanfaatkan sesuatu, tentu nilai daripada kepemimpinan itu tidak akan terlihat. Kenapa? Karena jabatan dan kekuasaan itu digunakan hanya mementingkan daripada golongan, yang tidak berdasarkan daripada kemampuan. Misalnya, ya dalam suatu desa misalnya, ya tentang kekuasaan, kepala desa memberikan jabatan kepada saudara. Padahalnya masih banyak yang memang selain saudara masih ada yang mempunyai kemampuan ya daripada saudaranya itu. Tentu karena saudara bisa saja itulah yang merupakan adalah penyelewengan daripada kekuasaan. Ya, bisa dimengerti itu? Bisa. Jadi terima kasih buat anak kami Fiskahulu yang telah ya menjelaskan kaitan materi kita pada hari ini. Tentu juga kepada siswa kami yang ada di dalam kelas ini ya agar belajar ya untuk ditingkatkan kembali. Jangan hanya ada dalam kelas ini untuk bersaing. Salah benar mengeluarkan ide, gagasan, pendapat itu adalah hal yang lumrah biasa. Karena di sini kita adalah belajar. Bapak juga belajar. Begitu juga dengan siswi saya yang semuanya ganteng dan baik hati. Siapa yang baik hati di sini? Terima kasih. Ya, tentu pada pembelajaran kita hari ini Bapak akan memberikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita tentang nilai Pancasila ini adalah siswa dapat menjelaskan tentang nilai-nilai daripada Pancasila. Yang kedua adalah apa? Tujuan pembelajaran kita biar siswa kami tahu, yaitu dapat menerapkan daripada nilai-nilai Pancasila. Kenapa bisa diterapkan? Agar Pancasila itu bisa diamalkan setiap waktu. Kita sebagai pelajar yang baik tentu nilai-nilai Pancasila tidak boleh terlepas pada diri siswa masing-masing. Ketiga, tujuan pembelajaran kita adalah apa? Menganalisis tentang nilai-nilai Pancasila. Yang keempat adalah apa? Tentang bagaimana mempresentasikan hasil-hasil daripada nilai-nilai Pancasila. Nah, sebelum itu Bapak akan menayangkan gambar tentang sikap-sikap baik yang sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila maupun sikap yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila.
Pancasila. Karena kenapa? Dengan kita mengetahui ya apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan tentang ya sikap ini, tentu dalam hal ini siswa kami dapat memahami nanti dengan mengumpulkan informasi. Karena kenapa? Dalam diskusi ini kita memakai ya model pembelajaran discovery, learning, menemukan daripada masalah. Nah, dalam hal ini Bapak akan membagikan kelompok ya. Pada sebelumnya sesuai dengan kelompok kita kemarin, Bapak akan membagikan kelompok. Kita pakai aja dulu kelompok yang kemarin, bisa? Ya baik, tanpa saya Bapak arahkan, silakan bergabung dengan kelompok. Silakan ya, dengan tertib. Kelompok, kalau boleh kita ya, kelompok 1 di sini, di tengah. Kelompok 1. Kelompok 2 di sini. Silakan kelompok 1 dulu. Kelompok 1 silakan. Kelompok 2 di sini. Sudah, silakan duduk kelompok 1 dulu, silakan duduk. Mana kelompok 2? Nah, silakan duduk. Digabung ini. Jangan digabung biar tempatnya. Kelompok 3, mana kelompok 3? Nah, udah di sini ada kelompok 3. Ayo, gabungkan meja dulu. Mejanya digabungkan. Kelompok 4 di sini. Kelompok 4 di sini. Mana kelompok 5? Kelompok 5 di belakang. Bapak Arab dengan bentuknya kelompok ini dan dapat sudah diangkat. Sudah. Kelompok berapa ini? Kelompok 4. Kelompok 1. Kelompok 1 ini kelompok berapa? Ini kelompok 5. Nah baik, pada diskusi ini juga ya Bapak akan dengarkan ya bagi yang siswanya anak kami yang aktif akan mendapatkan nilai itu saling berinteraksi, saling memberikan daripada pendapat. Artinya dikumpulkan dulu nanti informasi. Nah baik, Bapak akan menampilkan gambar di atas. Saya harap nanti semua kelompok bisa dilihat, bisa diamati. Nah, dengan kalian di atas selalu yang kelompok 5, silakan lihat dulu. Ini adalah merupakan ya gambar untuk siswa kami untuk dapat mengamati gambar yang sudah ditayangkan. Setelah diamati, baru apa? Menanyakan ya apa gambar yang di atas, tentang apa gambar di atas.
Yang ketiga adalah mengumpulkan daripada informasi. Maka sebelum itu saya Bapak akan membagikan lembar peserta di ini. Silakan ditulis nama-nama kelompoknya. Sudah? Silakan semua dulu kelompok dilihat di layar fokus. Ya. Semua dulu siswa kami silakan diamati di layar fokus tentang apa gambar di atas. Ya. Dan silakan nanti dikumpulkan daripada pertanyaan. Dibuat pertanyaan sebanyak mungkin. Lalu silakan nanti ya disampaikan, dipertanyakan kepada kelompok lain. Ini gambar tentang apa di atas? Ada 4 gambar. Silakan diamati sebelumnya. Ada 4 gambar tentang apa yang digambar di atas. Keempat gambar di atas silakan diamati ya, dilihat. Setelah diamati dilihat, maka kumpulkanlah pertanyaan. Buat masing-masing ya pertanyaan sebanyak mungkin ya, masing-masing kelompok. Nanti siapa yang bisa yang menjawab daripada tentang gambar apa di atas ya, silakan. Setelah nanti diamati, dibuat pertanyaan, lalu mengumpulkan informasi. Ya. Pada lembar kerja peserta didik, di situ adalah tentang tugas kelompok. Perhatikan, pada kelompok 1, tugas daripada kelompok 1 nanti adalah membahas tentang nilai-nilai Pancasila. Sila pertama. Mana kelompok 1? Itu adalah tugas kelompoknya adalah tentang nilai-nilai Pancasila yang terkandung pada nilai sila pertama beserta contohnya. Ya. Jelas? Jelas, Pak. Yang kedua adalah kelompok 2 tentang sila tentang kemanusiaan yang adil dan berat. Nilai-nilai yang terkandung dan juga tentang contoh-contoh daripada sila kedua. Kelompok 3. Mana kelompok 3? Kerja kelompok 3 adalah tentang sila ketiga. Apa sila ketiga? Persatuan Indonesia. Itu adalah nilai-nilai yang terkandung, itu adalah tugas daripada kelompok 3. Silakan dikerjakan nantinya. Keempat, siapa kelompok 4? Kami, Pak. Itu adalah sila keempat. Apa itu sila keempat? Yang akan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam berusaha peraturan perwakilan. Itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat. Itu adalah tugas daripada kelompok 4. Yang kelima, mana kelompok 5? Itu adalah sila kelima. Tentang apa?
Bagian sosial bagi seluruh bagian Itu adalah tugas daripada kelompok ini. Sebelum siswa kami dengarkan, sebelum siswa kami mengerjakan daripada tugas kelompok, silakan dulu diamati gambar di atas. Diamati tentang apa keempat gambar di atas. Sudah? Siapa yang bisa? Setelah siswa kami mengamati, silakan siapa yang bisa menunjukkan gambar tentang apa di atas? Siapa yang bisa menunjukkan dulu? Yang masing-masing kelompok. Yang bisa ke depan, bisa ini gambar ini tentang ini. Siapa yang bisa? Ini keempat gambar tentang apa dia? Silakan, silakan ke depan langsung. Dilihat, tunjukkan mana. Mana? Kalau gambar di atas, gambar yang sedang beribadah di gereja, Pak. beribadah di Gereja. gereja. Artinya siswa dapat bisa mengidentifikasi tentang gambar ya. Ya. Oke, silakan duduk. Oke, dari kelompok lain ada yang bisa menunjukkan tentang apa gambar di atas, gambar 3 dan gambar 4? Siapa yang bisa menunjukkan? Tentang apa gambar 3 dan 4? Oke, dari kelompok mana? Siapa yang bisa? Dari kelompok 5, siapa yang bisa menunjukkan gambar tentang apa itu gambar di atas? Di gambar. Sadarman silakan, siapa? Silakan tunjukkan ini gambar tentang apa? Gambar 3 dan gambar keempat. Kalau gambar yang ini orang yang sedang melakukan atau yang sedang menonton pemain bola yang sedang bergembira. Kalau yang ini yang sedang Melakukan apa itu? Ini gambar tentang apa melakukan daripada demonstrasi. Ya, silakan. Ya. Ada yang bisa lagi? Saya. Silakan, ditunjuk. Menurut pendapat saya, gambar yang 3 ini adalah orang yang sedang hari ke-17. Hari ke-7 Ke-17. dengan apa? Dengan membawa bendera. Dengan membawa bendera. Oke, dengan merasakan arti daripada sebuah kemerdekaan. Kemerdekaan. Yang gambar keempat, Sedangkan gambar yang keempat, pendapat saya gambar yang keempat adalah yaitu orang-orang sedang mengadakan yang namanya demo. Demo. demonstrasi. Oke.
Ya baik, silakan. Nah baik, setelah siswa kami mengamati gambar di atas, ya, silakan diberikan pertanyaan sebanyak mungkin. Siapa? Saya Pak. Namanya siapa? Sadarman Hulu. Sadarman? Hulu. Sadarman Hulu. Oke, baik. Apa pertanyaannya? Mengapa terjadinya gambar keempat di atas? Mengapa? Terjadinya gambar keempat di atas. Mengapa terjadinya gambar keempat ya? Di atas. Nah, baik. Sebelum Bapak menjawab, kira-kira ada nggak dari kelompok yang bisa menanggapi daripada pertanyaan saudara kalian dari kelompok 5? Kalau ada, disilakan. Siapa namanya? Damai Saputra. Oke baik. Silakan ditanggapi tentang kenapa terjadi gambar silakan. Baik, kalau dari kelompok 1 akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 5. Terjadinya gambar keempat yaitu karena banyak dari mereka terkena penindasan dan ketidakadilan. Misalnya, dipaksa bekerja 24 jam penuh tanpa istirahat, makan, dan sebagainya. Terkadang upah atau gaji yang mereka terima yang kecil, bahkan upah atau gaji yang mereka terima kurang untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Contoh, dalam kenaikan BBM, maka upah yang kecil akan berdampak negatif bagi masyarakat banyak. Ya, silakan duduk. Mari kita berikan tepuk tangan. Sudah? Sudah Pak. Nah, baik. Nah, baik. Nah, yang pertanyaan kemarin tadi adalah sadar ya tentang masalah kejadian pada gambar keempat. Nah, setelah itu dijawab oleh kelompok satu yang jawabannya adalah ini terjadi dikarenakan penindasan ya atau terhadap pekerjaan yang berlebihan ya, di mana ketika pekerja merasakan pekerjaan adalah sangat berat dengan upah yang minimum yang kecil,
maka akan mengakibatkan dampak negatif. Karena kenapa? Dalam mengambil kebijakan atau suatu perusahaan tidak memungkinkan ya dalam mengambil suatu kebijakan demi ya mensejahterakan daripada pekerjanya, maka akan bisa terjadi hal-hal yang tidak diingini. Misalnya adalah melakukan demonstrasi yang membakar daripada bahan atau ban di jalan yang apa kendalanya sekarang? Kendalanya adalah akan menghalangi pengguna jalan. Itulah akibat daripada suatu kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat. Ya, bagaimana kalau satu bisa ditanggapi itu? Bisa Pak. Oke, kalau ada lagi silakan. Ada? Saya Pak. Siapa namanya? Bola Ciso Pak. Bola Ciso. Ya baik, silakan. Mengapa terjadinya tidak intoleran dalam umat beragama? Mengapa tidak terjadinya intoleran dalam intoleran dalam umat beragama? Artinya atau tidak saling menghargai antara umat dengan yang lain. Oke, nah sebelum Bapak jawab, atau ada yang enggak dari kelompok yang bisa menjawab pertanyaan daripada teman kalian? Ada Pak. Siapa namanya? Sadar Mangun. Sadap? Sadar Mangun. Oke, silakan dulu dipahami pertanyaannya ya. Oke, baik. Kami dari kelompok 5 kami coba menanggapi pertanyaan dari kelompok 4 tentang Mengapa terjadinya tidak intoleran dalam umat beragama? Oke, silakan. menurut saya Pak, pengaruh media sosial yang terkadang memberikan berita hoax atau bohong. Jika kita tidak mengembangkan dan menerapkan sikap toleransi ya di dalam kehidupan masyarakat, maka bisa terjadi perpecahan dan konflik. Padahal perpecahan dan konflik ini akan menyebabkan tidak terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Itu adalah mengapa terjadinya Tidak intoleran dalam intoleran pada umat beragama. Oke, siapa yang bisa dari kelompok lain? Salah benar ya memberikan ide itu sudah lunas. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Ayo, belajar itu adalah harus butuh proses. Ya, sebelum Bapak tanggapi silakan dulu dijawab. Ya, kelompok berapa itu ya? Kelompok 2. Ada nggak yang bisa jawab? Yang menanggapi pertanyaan daripada kelompok 5 tentang kenapa terjadinya tidak intoleran. Siapa? Ya, keaktifan di dalam proses diskusi ini adalah akan menghidupkan ketika siswa saya atau siswa Bapak bisa memberikan suatu pendapat. Kalau hanya diam saja, tentu ya pembelajaran tidak akan bermanfaat. Oke, salah benar. Siapa yang bisa? Ayo. Kenapa dalam umat beragama terkadang tidak toleran? Nah, itu akibatnya apa itu? Oke, silakan. Siapa yang bisa? Siapa? Namanya? Oke, silakan. Saya akan memberikan suatu pendapat. Ya. Karena banyaknya masyarakat lebih mempercayai berita di media sosial dibandingkan di dunia nyata. Oke, baik. Kita bertahan dulu. Inilah yang salah satunya yang Bapak harapkan sebenarnya. Itu walaupun pendapatnya sedikit, tetapi kalau memang itu adalah hasil daripada pikiran, itu tidak ada masalah. Karena kenapa? Di sini adalah kita saling belajar. Yang katanya adalah tentang kenapa terjadi gambar di atas, dikarenakan terkadang masyarakat hanya mendengarkan
berita-berita yang tidak nyata sehingga dapat mengakibatkan konflik antar agama. Bagaimana cara kita ya mengatasi tentang gambar di atas? Ya, yang pertanyaannya adalah kenapa dalam umat beragama terkadang tidak intoleran? Ya. Siapa yang bisa memberikan solusi? Ya, bagaimana menghadapi ya tentang agar dalam bermasyarakat itu dapat saling menghargai. Oke, siapa yang bisa memberikan solusi? Ayo, salah benar. Silakan Bola Jiso bisa menanggapi. Apa solusi? Contoh di dalam misalnya apa? Bagaimana agar orang tua kita reda daripada emosi? Bagaimana cara anak? Ayo, silakan berdiri. Dari kelompok? Oke, silakan berdiri. Salah benar. Menurut pendapat saya, Solusi bagaimana menghadapi perkembangan daripada globalisasi tentang konflik antar umat beragama. Oke, menurut kamu sebagai pelajar, ayo. yaitu memberikan pendapat kepada teman satu sama lain, itu memberikan pendapat yang benar dan tidak hoax. Tidak hoax. Oke, artinya memberikan namanya pemahaman terhadap baik itu kepada orang tua maupun kepada masyarakat, lebih kepada teman-teman. Artinya informasi itu jangan mudah ditelan, bukan diterima tetapi ditelan. Ya, dibahas dulu apa masalahnya. Terkadang kita ya belum lagi nyata berita itu sudah kita bilang bahwasanya itu sudah benar, padahalnya itu adalah hanya berita bohong. Nah, kenapa? Bagaimana kita sebagai masyarakat yang sudah terpelajar dalam menghadapi isu-isu yang kita bagi? Yang pertama, mari kita pahami bersama. Masalah kedua, apakah benar nggak berita ini? Teliti. Artinya kita lihat dulu kenyataannya, ya realitanya bagaimana? Itu dia. Kenapa terjadinya sering konflik antar suku dengan suku lain? Kenapa? Karena akibat daripada adu domba. Yang adanya kelompok-kelompok tertentu yang ingin memanfaatkan daripada masyarakat, memanfaatkan hanya demi kepentingan. Misalnya dalam hal ini adalah udah mulai daripada tahun 2024 harinya politik. Hati-hati ya kepada siswa kami ya. Kenapa terjadi namanya konflik di dalam masyarakat? Karena hanya mementingkan daripada golongan. Ini adalah 2024 ini ke depan mungkin siswa saya ini bisa jadi pemilih pemula. Tentukanlah pilihan sesuai dengan hati nurani. Ya, ada lagi pertanyaan tentang gambar di atas? Ada? Tidak ada? Ya, baik. Kalau tidak ada, maka mari kita lanjutkan tentang pengerjaan daripada masing-masing tugas kelompok. Ini dalam kelompok ini Bapak harap ya masing-masing saling aktif, saling memberikan gagasan, ya, ide. Siapa yang bisa tawar daripada 4B? 4B. Apa itu 4B? Belajar, berusaha, berjuang, dan berdoa. Pertama belajar. Kedua berusaha. Ketiga berjuang. Keempat berdoa. Inilah yang kita lakukan sekarang. Artinya juga kita sebagai pelajar untuk meraih yang namanya suatu titik, jangankan dulu kesuksesan, paling tidaknya di tempat yang nyaman. Apa yang nyaman? Misalnya, dengarkan siswa saya ini nanti ketika tamat, ya bagaimana bisa sukses? Tentu harus ada belajar, punya usaha dulu, belajar. Apa itu usaha?
Ya, belajar dengan usaha yang disusun secara sistematis. Yang kedua adalah apa? Berusaha. Bagaimana usaha kalian sekarang? Dengan misalnya dalam diskusi ini, ya bagaimana bisa kita tahu ketika tidak memberikan suatu pendapat? Ya mengharapkan dari teman sendiri. Iya. Setelah berusaha, apa kira-kira terakhir ada berjuang? Inilah perjuangan sekarang dengan memakai baju seragam sekolah ini. Ini adalah titik daripada perjuangan anak kami. Mungkin tentu kalau tidak ada cita-cita tentu tidak sekolah. Nah, maka dengan itu silakan ya. Dengan perjuangan ini jangan disia-siakan. Bangun pagi, pulang sore. Bagaimana nanti ke depan ini hasil daripada keringat usaha selama ini bisa terwujud dengan cara berjuang. Lalu apa setelah berjuang apa? Berdoa. Nah, segala aktivitas, segala usaha yang sudah kita laksanakan perjuangan harus dibarengi dengan doa. Yang baik, Bapak akan mempersilakan untuk yang mengerjakan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Silakan. Ada cari buku referensi. Kalau ada HP silakan buka. Ya, masing-masing tugasnya. Bapak akan memberikan siapa yang bisa pakai buku D1945. Ya, Pak. Ya, silakan dicari. HP boleh dimanfaatkan. Iya, Pak. Boleh. Sebagai sumber belajar. Oke, silakan. Nah, dalam diskusi ini kalau ada yang kurang jelas tentang pertanyaan, silakan ditanya ya. Kita jangan segan-segan ya, sehingga diskusi ini dapat berjalan sesuai apa yang kita harapkan. Oke, silakan saling memberikan ide. Jangan hanya memegang daripada baguskan ya, intinya jangan dikerjakan. Ya, Pak, ya. Kelompok berapa nih? Kelompok 3. Ya, silakan dikerjakan. Mana buku cerita yang satu? Oke, silakan. Baik, kalau ada yang kurang jelas dalam diskusi silakan ditanyakan sama teman ya, boleh tukar pikiran sama kelompok lain. Iya, Pak. Ya, silakan. Ini nilai tugas ini akan silakan diberikan contoh pada pertemuan nanti berikutnya ya, silakan dipresentasikan ya. Dalam mempresentasikan diskusi ini ada pertama pembawa acara atau moderator, yang kedua adalah narasumber ini adalah yang menjelaskan tentang hasil diskusi, ketiga adalah notulen atau apa itu notulen, menulis daripada setiap pertanyaan ya, siap-siap. Sebelum itu silakan dulu dikumpulkan informasi tentang ya daripada tugas. Setelah nanti itu baru apa, diverifikasi pengolahan data apa yang kalian dapatkan hari ini. Silakan. Ada yang bisa dikerjakan, silakan dikerjakan. Kelompok berapa ini? Kelompok 4. Silakan.
Silakan kerjakan, cari ya. Jangan hanya menunggu dari teman, silakan berikan ide. Ya, setelah nanti beberapa ide dari kalian dikumpulkan bersama kelompoknya masing-masing. Ya. Siapa yang kekurangan buku? Silakan dilihat. Oke, meja belajar juga bisa dilihat melalui ya. Oke, nah, silakan. Ada yang belum jelas apa soal pertanyaan kalian? Nah, silakan bisa menerima daripada disolah. Nah, diolah dulu tadi, diolah, setelah diolah apa maksud daripada tugas, lalu setelah itu dikumpulkan masing-masing, lalu dituangkan di dalam LKPD, lembar kerja peserta di. Silakan, jangan diam aja. Bagaimana? Bisa? Bisa dikerjakan? Nah, silakan. Berikan gagasan terhadap ya peserta kelompok. Ini menurut saya ini jawabannya. Ini informasi yang saya dapatkan. Ya, bagaimana cara apa contoh daripada nilai Pancasila? Ya, misalnya adanya kepercayaan kepada Tuhan. Bagaimana cara kita? Salah satunya tadi adalah beribadah. Itulah contoh-contohnya penerapan daripada nilai-nilai Pancasila. Ya. Silakan. Cerita boleh, tetapi tentang tugas. Masing-masing kelompok itu wajib, ya peserta kelompok wajib memberikan ide atau gagasannya, ya tentang tugas. Nah. Apa tugas itu? Pertanyaan setiap masing-masing kelompok itu kalau ada yang kurang jelas disilakan ditanya dulu ke Bapak, ya. Semuanya harus aktif. Bagi yang tidak aktif, ya itu hanya mengantarkan ke teman. Ya, silakan. Silakan diberikan ya sama kelompok setelah Mas. Just meter.
Nah, silakan. Kembali lalu diumumkan. Diskusi ini tinggal 10 menit lagi ya. Ya, silakan diolah informasi setelah itu dikumpulkan daripada apa yang telah kalian identifikasi, ya, menyimak gambar, lalu tuangkan di dalam hasil LKPD ini. Itu adalah tentang budaya. Adalah aneka ragam. Silakan. Apa? Boleh, silakan aja. Ya, silakan. Kenapa? Ada yang susah? Tidak, Pak. Silakan. Buku jangan dicoret ya. Iya, Pak. Apa yang telah kalian identifikasi itu silakan dikumpulkan lalu dituangkan di dalam LKPD. Makanya ada kerjasama antar kelompok. Dalam mengerjakan kelompok ini juga yang siswa kami dapat yang mengkaji atau dapat mencari tentang kajian daripada literasi. Apa itu literatur? Tentang apa? Sumber dari pembelajaran dari yang lain. Atau menurut para ahli boleh dituangkan di dalam tugas kelompok tentang nilai-nilai daripada Pancasila, ya. Silakan. Oke, silakan. Agar lebih aktif, silakan diserahkan kepada ketua kelompok apa yang sudah kalian identifikasi tentang tugas kalian masing-masing.
juga wajib yang setiap nilainya akan diberikan apa? Contoh, ya. Dalam kelompok misalnya, dengarkan dulu. Dalam mengerjakan tugas misalnya nilai persatuan Indonesia. Bagaimana cara kita menerapkan itu? Ya, nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Bapak akan memberikan contoh misalnya ikut bergotong royong. Itu adalah salah satu bentuk contoh tentang ya mengamalkan nilai-nilai Pancasila, membangun rasa persatuan dan kesatuan. Dan begitu juga pada nilai-nilai yang lain. Siswa saya ini dapat memberikan contoh dan menerapkan, ya paling tidaknya di lingkungan keluarga. Itulah pentingnya nilai-nilai Pancasila ini. Mulai dari sejak ini itu wajib ditanamkan yang namanya Pancasila. Karena Pancasila merupakan dasar negara yang perlu kita pertahankan. Ya, suaranya lantang sekali. Begitu semangat. Dilanjutkan. Iya, Pak. Ayo silakan dijawab. Boleh. Masukkan aja. Boleh. Setiap misalnya apa nilai ini? Apa bagaimana penerapannya? Apa contohnya? Itu dia. Nanti pada pertemuan nanti minggu depan ada dalam diskusi itu wajib ada moderator, yaitu yang menyampaikan kata pembuka. Yang kedua apa? Narasumber menjelaskan daripada apa? Hasil diskusi. Yang ketiga apa? Yang menampung ya daripada pertanyaan masing-masing kelompok. Itu adalah jenis kita nanti pada pertemuan yang akan kita laksanakan pada pertemuan kedua. Silakan, tugas dikerjakan. Jangan ini nengok, Pak. Ini adalah merupakan model pembelajaran discovery learning. Ya, apa itu discovery learning? Itu menemukan siswa dapat menemukan jawaban. Nah, baik, dengarkan. Silakan dilihat dulu ke depan. Tugas ini ya karena belum selesai, silakan dulu dikumpulkan dan dikerjakan ya. Diatur waktunya untuk dikerjakan pada masing-masing kelompok. Minggu depan lihat kita akan mempresentasi hasil daripada kerja kalian hari ini. Sudah? Nah, baik. Sebelum karena waktu kita akan kita akhiri, maka Bapak akan memberikan siapa yang bisa yang menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa mana? Silakan berdiri. Ya, menyimpulkannya.
Masing-masing kelompok juga boleh memberikan tentang Kesimpulan. di depan. Kami dari kelompok 2 akan menentukan kesimpulan tentang pembelajaran hari ini tentang nilai-nilai Pancasila. Setelah kami mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila, kami sedikit memahami dan menerapkan tentang nilai Pancasila, misalnya di lingkungan sekolah. Contohnya menghargai guru dan melaksanakan upacara setiap hari Senin dengan baik. Sekian kesimpulan dari kami ucapkan terima kasih. Oke, baik. Nah, ada yang lain? Silakan. Yang bisa salah benar boleh. Silakan. Bisa Sadarman? Silakan. Oke. Menyimpulkan tentang materi. Kami dari kelompok 5 ingin mengusulkan Materi. materi kita pada hari ini tentang nilai-nilai Pancasila. Ayo. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, artinya siswa dari kelompok kelompok ya, dalam mengumpulkan dalam mempelajari daripada nilai Pancasila dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, di dalam keluarga, di lingkungan masyarakat, dan di sekolah. Sebagai pelajaran baik otomatis tentu dalam mengamalkan Pancasila ini ya jangan sampai lepas. Artinya mari kita tanamkan bahwasanya Pancasila itu adalah sangat penting. Itu adalah sebagai dasar negara yang selalu kita junjung di Pancasila. Oke, baik. Siapa yang bisa merefleksi pembelajaran kita hari ini? Ada siapa? Damai satu tahun. Damai? Damai satu tahun. Oke, silakan. Merefleksi ya? Ya, Pak. Bukan menyimpul. Baik, kami dari kelompok 1 akan merefleksi kegiatan pembelajaran pada hari ini. Karena adanya diskusi bersama atau berkelompok, kami bisa dapat berintegrasi atau mengeluarkan pendapat antara satu dengan yang lain, dan semoga proses pembelajaran pada hari ini dapat menyenangkan bagi kita. Baik, itu saja refleksi dari kami. Oke, baik, mari kita berikan. Tentunya siswa maksud daripada teman-teman ini dengan adanya diskusi kelompok juga dapat meningkatkan daripada minat belajar siswa. Kenapa? Saling memberikan Pendapat. informasi dengan satu dengan yang lain. Nah, baik, sebelum kita tutup pembelajaran ini dulu, Bapak akan memberikan tugas. Silakan buka halaman mana buku Bapak? Halaman halaman 14. Silakan buka halaman 14 pada buku paket. Sudah? Ini adalah tugas per individu tentang tugas 1 individu 2. Sudah kan? Sudah dua. Apa itu? Tentang coba kalian cari informasi dari buku sejarah atau internet mengenai nama-nama kabinet dari mulai presiden pertama sampai dengan presiden saat ini. Tulislah informasi yang kalian temukan pada tabel di bawah ini. Tabel pertama adalah presiden contoh presiden ke-1 adalah nama presiden dan ketiga adalah nama kabinet. Nanti kalian pada tabel berikut ini.
Nah, itu dengan adanya nama presiden juga wajib diikutkan nama menteri. Ada nama kabinet, misalnya pada kabinet Pak Jokowi adalah apa? Kabinet Indonesia Pak. Misalnya pada Bapak Presiden adalah tentang gotong royong. Itu adalah nama daripada kabinet di sana Bapak Presiden sudah bangun Dodo menjadi presiden. Mudah-mudahan tugas ini dapat diserahkan di bulan depan. Nah, silakan duduk diserahkan oleh kabinetnya masing-masing. Silakan dilihat ke depan dulu. Bapak akan menilai langsung ya hasil daripada kelompok masing-masing. Kelompok 1 Damai Saputra. Nah, bagus. Kelompok nilai tugas kelompok 1 ini penelitiannya bagus, namun ya sedikitnya ada apa? Kelemahan, yaitu kurangnya adalah keteraturan daripada menulis angka. Ya, itu dia. Tapi nilainya sudah mantap, gitu ya. Mari kita berikan tepuk tangan. Kelompok 5 mana? Kelompok 5 ya tugasnya sudah mulai bagus, namun cara tulisannya dibagus. Nah, siapa tadi yang menulis ini? Yang dikasih tulisannya dibaguskan ya, nanya. Sudah? Oke, baik, mari kita coba ke depan dulu. Mas Manto, kelompok 3. Nah, ini adalah salah satu contoh ya. Tugas kelompok 3 ini cara penulisannya adalah terakhir. Baik, mari kita berikan tepuk tangan. Walaupun badannya kecil, walaupun kelompok hanya 4 orang, tetapi tugasnya baik. Oke, nah baik. Dalam isu-isu kali ini, minggu depan kita akan melanjutkan adalah sebagai presentasi. Kita cukup belajar kita hari ini, siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Siapa? Hah? Natolin? Oke, disilakan. Silakan dulu. Ya Pak, teman sebelum kita Mari kita berdoa dulu. Berdiri semua. mari kita berdoa. Siapa suara ya? Baik teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih atas segala kebaikan pandangan yang selama mana sehingga pada hari ini sudah kami akhiri segala mata pada kami. Langsung terima kasih kepada teman karena kami masih bisa bernapas lagi, masih bisa mengikuti kepada Tuhan. Langsung dengan doa yang kami sampaikan kepadamu, nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Stop kan.